Ya, ya, jadi eh, Olimpiade Fisika itu biasanya soalnya berhubungan sama mekanika ya. Jadi ya mulai dari awal dulu kali ya. Jadi eh, fisika ya. Fisika itu apa sih ya? Fisika itu salah satu cabang dari ilmu alam yang jelas. Cuma apa sih bedanya eh, sama biologi atau kimia gitu ya? Kita bahas dari awal dulu banget ya. Jadi kalau dulu banget ya, uh, uh, zaman purba itu manusia itu kan pengetahuan paling dasarnya itu hanya sekedar tahu ya, tanpa uh, tanpa belum ada reasoning saat itu gitu ya. Jadi kalau misalkan manusia lihat malam-malam, kalau kalau gelap itu berarti malam gitu ya. Kalau malam berarti banyak bahaya gitu ya. Kalau siang gitu kan saatnya mencari nafkah gitu ya. Hanya sekedar tahu tapi belum ada reasoning di balik pengetahuannya gitu ya. Biasanya hanya sekedar tahu ya menggunakan hal-hal yang ketidaksadaran gitu ya. Jadi contoh misalkan eh, pengetahuan mengenai rasi bintang itu juga sekedar tahu ya dulu ya. Jadi manusia itu kayak nandain, oh kalau rasi bintangnya begini yang terjadi ini nih gitu ya. Kalau rasi bintangnya begini yang terjadi ini gitu. Jadi itu pengetahuan manusia dulu sekedar knowing ya. Tapi kemudian manusia berkembang. Singkat cerita pada zaman Yunani kuno itu berkembang menjadi knowing plus reasoning ya. Knowing plus reasoning ya. Ya di mana di sini manusia udah mulai mencari alasan di balik terjadinya sesuatu gitu. Gitu ya. Jadi misalkan pertanyaan paling mendasar adalah misalnya zaman Yunani kuno itu adalah manusia terbuat dari apa gitu ya. Ada berbagai opini terhadap pertanyaan itu ya. Jadi ada yang bilang manusia terbuat dari air ya. Kenapa terbuat dari air? Karena kalau manusia nggak minum selama beberapa hari ya, 3 hari atau 2 hari ya, manusia mati gitu ya. Tapi kalau manusia nggak makan masih bisa hidup, gitu kan? Berarti air itu kan salah satu esensi dari kehidupan gitu. Atau manusia terbuat dari api ya. Kenapa terbuat dari api ya? Karena kalau apa? Kalau manusia marah gitu kan, badannya panas gitu kan. Padahal nggak ada api di sekelilingnya. Ya berarti kan ada api di dalam diri gitu ya. Dan begitu seterusnya. Terus ada juga yang bilang manusia terbuat dari angin gitu ya. Ya alasannya apa? Alasannya karena manusia apa kalau nggak napas mati gitu. Ada juga yang bilang manusia terbuat dari tanah karena kalau dulu zaman dulu kan sering ada perang ya. Jadi ketika terjadi peperangan eh, mayat bergelimpangan ya lama kelamaan nyatu dengan tanah gitu ya. Tapi apapun itu ya kebenarannya belum teruji ya. Tapi masing-masing pendapat sekarang ada reasonnya, ada reasoning di balik itu, gitu ya. Jadi manusia sekarang di balik itu ada reasoningnya. Jadi sekarang ilmu manusia yang tadi sekedar knowing, sekarang jadi knowing plus reasoning, gitu ya. Sekarang ilmu manusia berubah jadi knowing plus reasoning sekarang. Nah, ilmu manusia yang ada knowing plus reasoningnya itu disebut sebagai filsafat ya. Disebut sebagai filsafat.
Nah, tapi kelemahan dari filsafat adalah tidak ada kebenaran absolut ya di filsafat. Ya. Karena semua kan berdasarkan dari reasoning ya, belum terjustifikasi di dunia nyata gitu ya. Ya mungkin terjustifikasi bukan secara objektif, tapi secara subjektif gitu ya. Nah, knowing plus reasoning plus justifikasi secara objektif itu disebut sebagai science. Jadi ilmu berkembang, jadinya knowing ya plus reasoning plus justifikasi itu jadinya science ya. Dan ya, jadi perkembangan ilmu manusia itu jadi zaman dulu itu ya, zaman manusia hanya knowing, itu bisa dibilang mungkin berjuta-juta tahun yang lalu kali ya. Jadi mungkin bisa lebih 1000 tahun sebelum Masehi mungkin. Ya. Jadi awal-awal Masehi itu sudah mulai manusia mencari reason terhadap sesuatu ya. Nah, tapi di abad pertengahan itu sains mulai berkembang ya. Dan fisika adalah sains tertua. Oke, jadi kamu bisa pahami bahwa fisika itu adalah sains tertua ya. Fisika adalah sains tertua. Di mana pada fisika ya fisika itu sains tertua dan sains yang paling sederhana ya. Di mana dia tuh bisa dibilang building blocks dari sains-sains yang kompleks. Seperti biologi itu sains yang kompleks. Jadi kamu bisa menjelaskan peristiwa biologi secara fisis, gitu ya. Misalkan peristiwa mengalirnya sinyal dari saraf, gitu ya, dari saraf ke otak, gitu ya. Itu kan bisa dijelaskan secara fisika, ya, secara kelistrikan mungkin, ya kan. Nah, jadi fisika itu yang paling sederhana, tapi susah ya. Mungkin yang paling susah. Ya. Nah, begitu. Nah, tapi buat Olimpiade yang perlu kamu ketahui adalah kamu perlu tahu bahwa dalam menjawab soal kamu butuh reasoning dan justifikasi. Kamu butuh butuh kasih reasoning terhadap jawaban kamu ya, dan ada justifikasinya. Justifikasinya ini ada dua dalam fisika, ada justifikasi matematik, ada justifikasi secara eksperimental, gitu ya. Makanya dalam menjawab soal, selain kamu harus menghitung-hitung secara matematik, ya itu hanya bagian dari justifikasinya ya. Kamu harus masukin juga reasoning dalam soalnya, gitu ya. Contoh aja ya, misalkan soal sederhana aja deh ya, misalkan ini ada bidang miring di sini, di sudutnya alfa, gitu ya. Ini ada sebuah balok bermassa M ya, gravitasinya G ke bawah. Nah, kamu disuruh nyari berapa percepatannya. Nah, percepatannya berapa ya? Ya kamu kan bisa dari reasoning bahwa mencari percepatan itu kan bisa dari hukum 2 Newton gitu, misalkan ya. Sigma sama dengan MA gitu ya. Meskipun soal ini mungkin agak kurang bisa jadi contoh soal yang komplit ya, ini terlalu sederhana ya. Mungkin soalnya agak modif ya. Misalkan di sini ada gesekan gitu. Di mana koefisien gesekan itu 0,5 gitu ya. Jadi di sini berdasarkan pertanyaannya berapa, di sini apakah
benda berada dalam keadaan diam gitu misalkan. Nah, di sini untuk mengetahui benda berada dalam keadaan diam atau bukan, kan pertama kamu cari justifikasinya dulu ya, secara matematis gimana ya. Jadi kan kamu gambarin dulu semoga yang bekerja, misalnya di sini ada MG, di sini ada N gitu ya. Uraikan gayanya, di sini kalau ini alfa, ini juga alfa nih. Ya, berarti kan di sini ada MG sin alfa. Ya kan? Nah, terus juga ada gesekan kan, gesekannya ke sini itu mu kali N ya, di mana N itu adalah MG cos alfa ya. Ya kan? Nah, di sini pertanyaan apakah benda berada dalam keadaan diam, yaitu bisa kamu ya cari dari, kalau benda dalam keadaan diam itu kan logikanya sigma F harus 0 dong, ya kan? Sigma F sama dengan 0 jika benda berada dalam keadaan diam. Nah, ini diharapkan ya sigma F sama dengan 0 jika benda berada dalam keadaan diam, ya maksudnya ini kan reasoningnya gitu ya, reasoningnya dari argumen kamu gitu ya. Nah, justifikasinya ya ini harus dijustifikasi secara matematis gitu ya. Kita lihat dulu apakah sigma F sama dengan 0, kita hitung dulu sigma F-nya berapa nih. Ya kan? Jadi sini Mg sin alfa, kalau masanya ya nanti deh kita masukin angkanya. Jadi Mg sin alfa dikurang mu n, n-nya Mg cos alfa gitu ya. Nah, kalau misalkan M-nya misalkan 1 kilogram, G-nya 10, terus juga alfanya 30 derajat, atau 45 derajat ya biar gampang. Ya. Kamu kan bisa masukin ya di sini. Jadi M-nya 1 kali G 10 kali sin alfa. 10 kali sin alfa kan 5 akar 2 ya. Sin 45 kan setengah akar 2 ya. Dikurang mu-nya setengah ya. Mg-nya 10, cos alfanya setengah akar 2 juga. Jadi berarti ini 5 akar 2 dikurang 5/2 akar 2 gitu ya. Jadinya 5/2 akar 2. Jadinya nggak 0 nih ya. Kalau dari sini. Jadi ternyata dia nggak 0. Berarti benda tidak dalam keadaan diam di sini. Jadi jawabannya tidak gitu ya. Jadi jawabannya tidak, tapi harus ada justifikasinya kan. Dan reasoningnya adalah karena sigma F tidak sama dengan 0. Nah, justifikasinya ya ini perhitungan kamu. Jadi dalam menjawab soal olimpiade harus selalu ada reasoning dan justifikasi ya dalam setiap jawaban. Alasan kamu jawabnya itu apa? Gitu kan. Di sini alasannya adalah apa ya? Alasannya adalah sigma F-nya tidak sama dengan 0 gitu kan. Justifikasinya ya perhitungannya ini. Dari perhitungan didapat bahwa sigma F-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya, Dede ya. Jadi seperti itu. Ya, sebentar ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Minum dulu. Jadi diharapkan kamu dalam menjawab soal fisika itu seperti itu ya. Ada knowing, ada argumennya, tapi berdasarkan reasoning dan justifikasi. Seringkali ya kalian para siswa yang ikut olimpiade itu jawabannya hanya sekedar hitungan doang ya, tanpa ada reasoning di balik itu. Kalau hitungan kan rentan terhadap kesalahan ya.
Kalau dia salah, ya akhirnya salah gitu kan. Tapi kalau reasoningnya benar dan jawab hitungannya salah, bisa aja dapat poin gitu kan. Tadi ada yang angkat tangan ya, Galvin ya. Silakan kalau ada pertanyaan, Galvin. Apakah ada yang mau bertanya? Oh ya, perkenalan dulu ya. Nama Kakak Gema ya. Kakak sering ikut ngajar Olimpiade ya, dan sering ikut Olimpiade juga pas SMA gitu ya. Kakak dulu medalis juga di kuliah di UI juga medalis ya. Mau ke UI di ONMIPA. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Kak Lutfi menitip untuk bahas matematikanya juga ya. Ya jadi sebagaimana yang kalian lihat di sini, kalian harus pahami bahwa matematikanya itu ya bagian dari justifikasinya. Gitu ya. Matematika itu bagian dari justifikasi. Oke. Tapi yang tidak kalah penting adalah reasoning di balik itu. Makanya penting banget memahami konsep itu ya di situ ya. Kalau kamu paham konsep ya, kamu kan bisa tahu ya alasan kenapa ini bisa begini, kenapa itu bisa begitu, gitu ya. Oke, oke kita lanjut ya. Nah, jadi matematika itu tools-nya ya. Tapi kita mulai dulu dari silabusnya. Ya. Jadi fisika itu cabangnya ada beberapa ya. Ada mekanika ya, ada listrik dan magnet, ada listrik dan magnet ya, ada termodinamika ya, atau bisa dibilang fisika termal kali ya. Ya kita bilang termodinamika aja, ada lagi ya, ada optika ya. Ada fisika modern ya, yang lebih berhubungan sama mekanika kuantum dan lain-lain. Ya. Nah, sebenarnya kan banyak nih ya bab fisika, tapi beruntungnya kita di OSK dan OSP, kamu hanya diuji kemampuan mekanikanya aja. Jadi di OSK dan OSP hanya mekanikanya aja yang diuji. Bagi yang belum familiar sama OSN ya, OSN itu Olimpiade Sains Nasional, di mana kamu kan diuji level kota dulu, level provinsi itu level nasional, ya kan? Nah, ya level kota dan level provinsi itu materinya mekanika ya, materinya mekanika. Nah, di mana mekanika ini apa sih mekanika ya? Mungkin perkenalan dulu mekanika itu apa ya? Mekanika itu adalah ilmu gerak ya. Maaf ini Galvin bisa di ini nggak? Bisa dihapus nggak coret-coretannya? Ya mekanika itu ilmu gerak ya, di mana output matematisnya itu adalah persamaan gerak. Oke, ya gitu ya. Jadi mekanika itu adalah ilmu gerak yang outputnya adalah persamaan gerak. Nah, persamaan gerak ini apa sih? Persamaan gerak itu persamaan yang mendeskripsikan variabel gerak terhadap waktu.
Jadi persamaan yang mendeskripsikan variabel gerak terhadap waktu. Nah, kamu harus tahu variabel gerak apa aja. Variabel gerak ada apa aja sih? Ya, ada posisi, jarak perpindahan, gitu ya. Ya, ada kecepatan kelajuan, dan ada percepatan ya. Nah, ini itu variabel gerak. Oke, jadi persamaan gerak itu persamaan yang mendeskripsikan tiga kelompok variabel ini terhadap waktu. Gitu. Jadi goal dari mekanika adalah mencari ini semua. Jadi bisa cari X fungsi T apa gitu ya. Y fungsi T apa, delta X fungsi T apa gitu kan. V fungsi T-nya apa. Nah, itu goalnya. Nah, tapi dalam menghitung persamaan gerak itu ada berbagai tools yang bisa kamu gunakan. Ya. Kamu bisa pakai kinematika gitu ya. Kamu bisa pakai dinamika, kamu bisa pakai momentum dan energi, dan seterusnya. Ya. Terusnya itu apa? Ada osilasi, ada momentum sudut, ya. Ada gravitasi, ya, atau ya gerak dari segi orbital lah ya. Ya meskipun itu masih berhubungan sama momentum sudut ya. Jadi kinematika, dinamika, momentum energi, osilasi, dan momentum sudut ini tools ya untuk mendapatkan persamaan gerak. Jadi tujuan akhir kamu dalam mekanika itu adalah menghitung persamaan geraknya itu. Jadi kalau kamu dapat persamaan gerak, berarti kamu udah selesai dengan permasalahannya gitu ya. Gitu ya. Tapi ini semua adalah tools. Nah, kakak nggak suka di sekolah, kalau di sekolah itu mereka tuh kayak di kotak-kotakin ya. Jadi, oh ini materi kinematika nih, oh ini bab 1 nih, ini bab 2. Seolah-olah bab 1 dan bab 2 itu berbeda. Ya, harusnya, kalau menurut kakak ya, pembahasannya di sekolah harusnya terintegrasi materinya gitu ya. Jadi, materi kinematika dan dinamika itu hanya pilihan aja. Kamu bisa menyelesaikan masalah apapun dengan kinematika sebenarnya, dan kamu juga bisa menyelesaikan masalah apapun dengan dinamika sebenarnya. Meskipun mereka ya nggak bisa dipisahin juga gitu ya. Ya contoh lah ya, contoh biar nggak ngomong doang ya. Contoh aja ya, contoh soal. Contoh misalkan di sini ada tebing. Sini ada orang, dia megang 2 bola di sini. Bola 1 dilempar ke atas dengan kecepatan V, bola 2 dilempar ke bawah dengan kecepatan V0. Percepatan gravitasinya G ke bawah. Ketinggiannya H. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa kecepatan tiap bola ketika sampai di bawahnya. Jadi kan bola 2 ini kan dilempar ke bawah nih. Kan dia sebelum menumbuk ini kecepatannya V2. Bola 1 dilempar ke atas gitu kan. Sebelum menumbuk ini kecepatannya V1. Ya, kalau kamu udah belajar di sekolah, ya, sebenarnya kan ada ini ya, ada prinsip kalau di sekolah kan ada, kamu pasti belajar kinematika lah, ada GLBB, GLB gitu ya. Ya, kamu bisa pakai itu dulu untuk menghitung kecepatannya gitu ya. Ya, kita sebut pakai kinematika lah gitu. Jadi kan kalau pakai kinematika, berarti kan bola 2 ini dilempar ke bawah. Kecepatan awalnya V0. Berarti kan kamu bisa bilang
V2 adalah fenol ditambah GT2 gitu ya. Dimana T2-nya bisa kamu hitung dulu dengan persamaan GLBB. Ini kan bola 2 jatuh dipercepat oleh gravitasi kan ya, ke bawah ya. Berarti kan kamu bisa pakai persamaan S sama dengan fenol T tambah setengah G fenol T2 ya. T2 kuadrat. Di mana S-nya itu H ya, tinggi tebing. Jadi ini berarti fenol dikali T2 tambah setengah GT2 kuadrat ya. Nah, di sini kita kan mau nyari V2 dan kita butuh T2 di sini. Di sini kamu bisa cari T2-nya ya. Ini kan persamaan kuadrat ini ya. Ini kan persamaan kuadrat ya, di mana kamu kan bisa ubah bentuknya ya, jadi lebih rapi. Jadi mungkin bisa begini ya, setengah GT kuadrat, T2 kuadrat, tambah V0 T2, kurang H, sama dengan 0. Nah, T2 ini berapa gitu ya? Ya kan ini kayak rumus ABC ya. Ini kan kayak persamaan kuadrat yang bentuknya 0 sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Dimana X-nya ini bisa dapat dari rumus ABC, yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Nah, kamu tinggal masukin dong di sini, ya kan? X-nya kan di sini T2. Jadi kamu bisa cari T2 sama dengan min B, berarti min fenol, plus minus akar B kuadrat, berarti fenol kuadrat dikurang 4 dikali A, dikali C. Ya, C-nya min H per 2A. Jadinya min fenol plus minus akar fenol kuadrat plus 2GH per G ya. Gitu ya, T2-nya ya. Nah, ini ya kan kita mau nyari V2. Bisa ini aja. Jadi V2 sama dengan fenol tambah GT2. T2 adalah min fenol plus. Ini kamu ambil solusi plusnya dong ya. Kalau solusi minusnya kan jadinya T-nya minus ya. Enggak aneh kan jadinya ya. Jadi fenol kuadrat tambah 2GH per G. Kamu bisa coret ini. Jadinya adalah fenol min fenol habis, jadinya akar fenol kuadrat tambah 2GH. Ya, ini contoh kalau kamu ngitungnya pakai kinematika. Jadi V2 adalah akar dari fenol kuadrat tambah 2GH. Nah, di sisi lain kamu juga bisa pakai cara lain gitu ya. Seperti biasa, seperti yang Kakak bilang di awal, tujuan kamu adalah mencari persamaan gerak, mencari V, mencari X gitu ya. Kalau tidak dapat berarti sudah selesai. Atau sesuai dengan pertanyaan lah gitu ya. Pertanyaan kan nyari V2 berapa. Ya kan udah dapat ya V2. Ya. V1-nya juga bisa kamu cari sendiri ya. Hasilnya sama, kamu bisa buktikan. Jadi bisa buat latihan lah. V1-nya berapa. Hasilnya pasti sama ya. V1 adalah akar fenol kuadrat tambah 2G. Nanti coba aja di rumah ya. Setelah selesai belajar sini, ya kamu bisa coba sendiri itu. Hasilnya V1 itu sama. Nah, ini kan bisa kamu lihat, ini agak panjang ya caranya. Tapi di sisi lain kamu juga bisa pakai energi di sini. Metode lain itu bisa pakai kekalan energi. Jadi kan energinya kekal. Jadi kamu lihat di sini, ini EP-nya sama dengan 0 ya. Ya, awalnya energi itu kan awalnya ada energi kinetik dan potensial gitu ya. Jadi saya bilang energi kinetik
tambah EP awal sama dengan dari kinetik akhir tambah EP akhir. Nah, EK awalnya itu kan setengah MV kuadrat ya. MV0 kuadrat. Ya kan? Tambah MGH. Tapi di akhir kan kinetiknya setengah MV satu aksen kuadrat atau V2 aksen kuadrat ya, biar sama sama tadi ya. Potensialnya 0 di akhir ya, karena dia udah di tanah gitu ya. Ini bisa kamu kali 2 bagi M, jadinya kan V0 kuadrat tambah 2GH tambah V2 aksen kuadrat ya. Jadi V2 aksen adalah akar dari V0 kuadrat tambah 2GH. Itu ya. Kalau kamu lihat di sini, caranya sama, jawabannya sama ya. Cuma caranya berbeda. Di sini kan caranya bolanya dijatuhin, ya kan? Dilempar dulu gitu. Kalau di sini bolanya, sorry, sama ya kasusnya sama. Maksudnya di sini kan pakai kinematika gitu ya. Kamu ngitungnya dari persamaan GLBB. Tapi dari persamaan energi pun sama gitu ya. Jadi kerennya fisika itu di situ. Satu soal bisa dipandang dari dua hal berbeda, tapi kebenaran objektifnya sama, gitu ya. Jadi karena kakak diminta untuk mengenalkan fisika dan mengenalkan Olimpiade Fisika Kedade, ya yang bisa kakak kenalkan banget itu hal seperti ini. Pemahaman bahwa bab-bab di fisika itu tidak terpisah satu sama lain, tapi saling terkoneksi gitu ya. Dan kamu harus memahaminya secara terintegrasi. Ngomongnya udah kayak politikus ya. Kamu menyatukannya itu harus kayak apa ya? Harus nyatu. Kamu harus memahaminya itu harus nyatu gitu ya. Harus nyatu. Maksudnya, oh, saya kan lagi belajar kinematika, kan? Nggak mungkin dong soalnya kayak energi. Gitu. Nggak ada yang seperti itu. Harus objektif ya. Bicara mengenai objektivitas ya, di fisika itu juga penting banget kamu memahami sesuatu itu secara objektif banget ya. Objektif itu apa sih? Objektif itu terlepas dari narasi yang ada di kepala kamu. Objektif itu sesuatu yang terlepas dari narasi yang ada di kepala. Contoh, misalkan benda jatuh gitu ya. Ya, secara objektif, benda jatuh berarti ya akibat gravitasi gitu ya. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh seperti misalkan, oh, bendanya ukurannya apa gitu segala macam. Kalau dia kasih titik ya titik gitu, tanpa harus ditambah-tambah gitu. Contoh hal subjektif yang biasa dipakai orang gitu, misalkan, wah ini segitiga gitu ya. Sudut ini berapa? Nah, biasa orang-orang langsung bilang, oh, ini 90 gitu ya. Ini bukan 90. Ya, ini bisa aja 89 atau 91 gitu ya. Ya, jadi kalau mau objektif harus ada ininya dulu. Nah, tanda bahwa dia siku-siku dulu baru dia 90 derajat. Oke. Kalau misalnya ada garis gitu ya. Garisnya kayak gini. Kalau panjangnya 1 meter, panjang dari sini ke sini berapa? Nah, banyak yang bilang, oh, itu kan setengahnya. Berarti setengah meter dong. Ya, enggak juga. Belum tentu. Kamu ukur dulu pakai penggaris gitu ya. Kecuali ada tanda seperti tanda lain gitu ya, yang mengatakan bahwa dia sama panjang, misalkan ada tanda begini, nah itu baru panjangnya sama. Nah, itu ketika kamu menganggap ini bukan 9, ketika kamu menganggap ini 90 tanpa ada tanda bahwa dia siku-siku, itu kan berarti ada narasi di kepala kamu bahwa dia siku-siku. Nah, itu bukan kebenaran objektif. Oke. Jadi di fisika akan sering dalam mencari ide soal akan sering terganggu kalau misalnya kamu berpikirnya tidak objektif, gitu ya, Dede ya. Jadi kamu berpikirnya itu harus objektif supaya ide-ide dalam menyelesaikan soal, terutama soal sulit itu bisa keluar dari kepala gitu ya. Kalau enggak jadinya agak ngarang gitu. Kebenarannya enggak objektif.
Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada pertanyaan, bisa di chat dulu gitu ya. Di chat aja, atau kamu langsung nanya juga nggak apa-apa ya, angkat tangan aja. Kalau nggak ada, ke toilet dulu sebentar ya. Mungkin bisa ada hal yang perlu dicatat. Silakan. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita simpulkan dari apa yang kita udah pelajari ini, jadi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatiin ya di sini ya. Jadi dalam menjawab soal fisika, kamu harus selalu sertakan reasoning ya dalam setiap jawaban gitu ya. Seringkali hanya justifikasinya saja dalam bentuk persamaan matematika gitu ya. Nah, kamu juga harus sertakan reasoningnya. Kenapa kamu jawabannya ini gitu.
Seperti itu. Ya, contohnya soal kayak gini ya. Apakah benda berada dalam keadaan diam gitu ya? Jawabannya tidak, tapi harus ada justifikasinya secara matematika gitu ya. Nah, argumennya adalah sigma F sama dengan 0 jika benda berada dalam keadaan diam. Nah, kamu cek sigma F-nya untuk bagian dari justifikasinya kan. Ternyata sigma F-nya nggak 0. Artinya apa? Eh, artinya benda nggak diam dong gitu. Ya. Artinya benda nggak diam. Nah, gitu ya. Jadi harus ada justifikasinya secara matematikal atau secara eksperimen. Nah, justifikasi secara eksperimen ya itu nggak bisa kamu lakukan kalau tesnya tes teori ya. Tesnya harus tes praktikum juga gitu ya. Dan tes praktikum untuk OSN itu baru di level nasional nanti, bukan di level kota atau provinsi ya. Oke. Terus di sini kita juga ada mempelajari mekanika itu apa, ada 5 cabang ya. Tapi yang akan diujikan di WSK dan OSP itu hanya mekanika, di mana ada kinematika, di situ ada dinamika, momentum energi, osilasi, dan momentum sudut gitu ya. Dan yang perlu kamu pahami adalah mekanika itu adalah ilmu gerak yang outputnya adalah persamaan. Persamaan gerak itu adalah persamaan yang mendeskripsikan variabel terhadap waktu ya. Jadi ada posisi jarak perpindahan, kecepatan kelajuan dan percepatan gitu ya. Nah, ini adalah goal-nya dalam mekanika gitu ya. Nah, terus misal kakak contohin ya, misalnya ada soal gitu ya. Di sini kakak mau bilang bahwa tools yang kamu ketahui di sini ada kinematika, dinamika, momentum energi, itu semua mereka tidak saling terpisah satu sama lain, mereka saling terhubung satu sama lain gitu ya. Jadi kinematika mempengaruhi dinamika, dinamika mempengaruhi momentum energi mempengaruhi osilasi. Apa ya? Mereka saling terkait lah ya. Jadi jangan terpisah gitu membahasnya. Gitu ya. Jadi di sini ya misalkan di sini kita mau nyari kecepatan bola jatuh gitu ya. Kamu bisa bahas secara kinematik ya, caranya seperti ini yang agak panjang, tapi kamu juga bisa bahas menggunakan persamaan skala energi kan di sini ya. Dan kalau kamu lihat di sini jawabannya sama, tapi caranya beda gitu ya. Jadi memang seperti yang kamu bilang, goal-nya adalah mencari V-nya, tapi caranya bisa macam-macam gitu. Oke, jadi ibarat kayak, tapi tidak ada cara yang lebih bagus daripada cara lain. Jadi, oh di sini energi lebih efektif ya, saya pakai energi juga di soal lain. Nggak ada ya, nggak ada silver bullet ya yang bisa semua senjata, satu senjata bisa untuk semua soal gitu, nggak bisa ya. Tapi ya kamu harus tahu ya untuk soal ini senjatanya ini, soal ini senjatanya ini gitu ya. Oke, oke. Nah, jadi itu barat kayak kamu misalkan motong pohon gitu ya. Motong pohon kan bisa pakai senjata tajam apapun ya. Bisa pakai silet ya. Silet pasti lama banget ya motong pohon gede gitu ya. Pakai silet pasti lama banget. Tapi kalau pakai chainsaw gitu kan cepat pasti ya kan. Tapi di sisi lain kalau kamu motong semangka, tentu kamu nggak pakai chainsaw dong. Kamu pakai pisau kan. Jadi begitu. Jadi kamu harus cari cara yang paling efektif lah untuk satu soal. Nah, itu gimana cara dapetinnya? Ya, itu dari banyak latihan aja. Ikut pelatihan pasti. Nah, di sisi lain juga dalam mencari ide soal, ya kamu kan nanti kalau di Olimpiade pasti strugglingnya mencari ide soal ya, menurut kakak ya. Dalam mencari ide soal itu kamu harus objektif gitu. Jadi kalau sudut ini berapa gitu, 90 atau berapa gitu ya. Banyak kan orang bilang 90 ya, tapi itu kan nggak objektif sebenarnya. Dia 90 kalau ada tanda bahwa di sini dia siku-siku gitu ya. Dia dikatakan 90 kalau seperti itu. Oke ya. Jadi kamu
dikatakan objektif kalau tidak ada narasi tambahan di kepala kamu. Jadi kamu melihat sesuatu itu apa adanya. Jadi kalau di sini nggak ada tanda siku-siku di sini ya, berarti nggak 90 derajat dong. Ya. Begitu ya. Sama juga kayak di sini, kalau ini 1 meter, kayak gini, dari sini ke sini berapa gitu. Kalau nggak ada tanda garis 2 ini, berarti harusnya nggak sama dong. Tapi orang cenderung aja bilang bahwa dia sama gitu kan, sebuah bias ya. Dalam mencari ide fisika kamu nggak boleh bias. Oke, oke seperti itu ya. Untuk buku panduan bagi adik-adik yang baru gitu ya, masih belum terlalu familiar, kakak sarankan kamu bacanya buku Gian Colli ya. Ini mungkin catatan untuk referensi ya. Kamu bisa download nanti atau beli bukunya. Jadi buku fisika oleh Gian Colli gitu ya. Jadi kalau bisa cek buku Gian Colli. Nah ini untuk dasar ya buku Gian Colli ini. Nah nanti kalau sudah berlanjut, kalau misalkan kamu udah tamat buku Gian Colli gitu ya, kamu baru masuk ke level yang advance. Ya bukunya Introduction to Classical Mechanics, ya. Classical Mechanics by David Morin ya. Jadi referensi lain adalah Introduction to Classical Mechanics by David Morin. Gitu ya. Jadi ini referensi buku yang butuh kamu ini ya, buku pelajaran kita lah ya. Nah, tadi dititip untuk bahas matematikanya juga. Ya. Jadi matematika yang paling penting dulu mungkin trigonometri ya, dari semua. Jadi kakak bahas matematika untuk fisika dulu ya. Kakak belum bahas bab-babnya, mungkin itu nanti kalau Lutfi ya. Untuk perkenalan ini kita masuk ke matematika untuk fisika dulu. Ya, jadi matematika itu bisa dibilang tools-nya fisika ya. Meskipun pada beberapa hal mungkin yang lebih advance ya, justru matematikanya yang lahirin fisika. Bukan sebagai tools lagi gitu ya. Sebagai orang fisika pun akan mengakui bahwa matematika sebenarnya yang lebih sophisticated daripada fisika. Menurut kakak ya. Ya, tapi kita balik ke topik kita. Jadi yang tools yang paling kamu sering gunakan di di fisika itu pertama adalah trigonometri. Jadi perbandingan sisi-sisi pada segitiga gitu ya. Jadi banyak segitiga siku-siku gitu ya. Jadi kita tulis dulu deh. Jadi kalau misalkan ada segitiga begini, misalkan ini A, ini B, ini C, ya, sudutnya theta, ya kita bisa bilang bahwa sin theta adalah perbandingan sisi depan per sisi miring ya, sisi depannya A, sisi miringnya C, gitu ya. Cos theta itu sisi miring per sisi samping per sisi miring ya, sisi sampingnya si B, sisi miring C, gitu ya. Tangen itu sebenarnya adalah sisi depan per sisi samping. Depan sudut itu kan A ya. Sedangkan samping sudutnya B gitu ya. Tapi kamu akan dapatkan hal yang sama kalau tan theta itu kamu artikan sebagai sin theta per cos theta. Ya kan? Sin theta itu kan A per C. Cos theta itu kan B per C. Sini sama ya.
Jadi kamu akan mendapatkan hal yang sama untuk definisi yang berbeda. Ya. Ada lagi kebalikan dari sin kostan, itu sepersin itu namanya kosekan ya. Kosekan theta itu adalah sepersin theta. Ya, kosekan theta sepersin theta berarti C per A ya, kebalikan dari sin theta. Ada lagi istilahnya secant theta. Secant theta itu sepercos. Balikan dari cos ya. Kalau cos itu kan B per C ya, ini C per B. Dan ada kebalikan dari tangan juga namanya kot tangan ya. Atau orang juga pernah tulis CTG. Ya, mudah-mudahan kamu paham lah pergantian nama aja ya. Tokotan. Banyak sih ya. Itu adalah kebalikan dari tangan, yaitu B per A. Nah, kamu kan sering gunain ini di fisika, terutama apa namanya, kalau kamu menguraikan sebuah vektor gitu ya. Jadi misalkan ada vektor, vektor A, gitu ya, sudutnya theta terhadap horizontal. Nah, A ini kan dia punya komponen arah X ya. Kamu bikin aja apa garis putus-putus di sini. Ya, ini bisa dibilang AX. AX-nya itu adalah A cos theta ke arah X ya. Ini vektor satuan ya. Ini menyatakan bahwa arahnya ke arah X. X-topi ya sebutnya ya. Atau biasanya orang nulisnya A cos theta I ya. I-topi. Ada juga yang arah ini. AA sin AY ya. Itu adalah A sin theta I. Oke. I itu vektor satuannya ya. Atau kamu juga suka bilang ini A sin theta J gitu ya. Nah, di sini ya ini vektor satuannya ya. Nah, ini komponen-komponennya. Kenapa ini sin ya? Karena ini kan samping sudut ya. Kamu bisa bayangkan, ya ini kan kayak segitiga sebenarnya. Jadi kalau ada vektor A di sini, ya sebelah sini kan AY pasti. Sebelah sini AX, ini sudutnya theta. Bisa kamu lihat di sini, sin itu kan sisi depan per sisi miring, berarti AY per A. Maka AY-nya adalah A sin theta. Gitu ya. Terus juga kamu bisa lihat di sini cos theta adalah sisi samping per sisi miring, berarti AX per A. Jadi jadinya AX-nya adalah A cos theta, gitu ya. Gitu ya. Jadi itu kegunaan trigonometri untuk vektor ya. Nah, kamu akan perlu mengetahui juga beberapa identitas trigonometri ya. Jadi identitas trigonometri. Ya, jadi ada persamaan yang menyatakan identitas trigonometri. Contohnya misalkan sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1, ya itu kan identitas trigonometri ya. Di mana ini sebenarnya teorema Pitagoras ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya teorema Pitagoras. Jadi di sini kalau ada segitiga siku-siku ya,
Yang ini A, ini B, ini C, ya kan teorema Pythagoras itu bilang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ya kan? Nah, kamu bisa bagi C kuadrat semua ini, setiap suku di sini. Ini kan jadinya A per C, kalau ini sudutnya theta, A per C itu kan sinus ya. Ya kan? Sedangkan B per C di sini itu kan cos. C per C 1 gitu ya. Nah, ini kan jadi asalnya ini dari teorema Pythagoras ya. Terus juga ada, kalau kamu persamaan ini kamu bagi sama cos kuadrat semua, ini kan juga bisa menghasilkan sesuatu lagi. Kalau ini kamu bagi cos kuadrat, ini jadinya tan kuadrat, sin per cos kan tan ya. Kalau ini kamu bagi cos kuadrat jadinya 1. Kalau ini kamu bagi cos kuadrat jadinya secant kuadrat ya. Nah, ini identitas yang lain lagi. Yang asalnya sebenarnya masih dari teorema Pythagoras. Cuma kan bisa kamu modif ya. Persamaan lainnya mungkin ya ini ya bilangan Euler ya, persamaan Euler yang berhubungan sama trigonometri. Ya, jadi E pangkat I theta itu sebenarnya adalah, atau ini dalil de Moivre kali ya. Dalil de Moivre. Nggak tahu saya bacanya gimana. Tulisannya begini. Itu adalah E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Nah, bagi yang belum familiar sama I di sini, I itu adalah bilangan imajiner ya. Bilangan imajiner. Yaitu akar min 1. Jadi I itu adalah bilangan imajiner. Gitu ya. Nah, ya. Jadi E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. E ini apa? E itu bilangan eksponen, bilangan natural ya. Bilangan natural. Ya, kalau nggak salah nilainya 2,73 sekian-sekian gitu ya. Nilainya. Jadi E pangkat I theta itu adalah cos theta tambah I sin theta. Gitu ya. Sehingga kalau dari persamaan ini aja, kamu bisa dapat beberapa hal gitu ya. Jadi contoh misalkan cos theta adalah E pangkat I theta ya, ditambah E pangkat min I theta ya, per 2. Tuh ya. Kan kamu bisa cek ini, E pangkat I theta itu kan cos theta tambah I sin theta. Sedangkan E pangkat min I theta, E pangkat min I theta itu kan bisa kamu anggap jadi E pangkat I min theta. Ini kan jadi kayak cos theta min I sin theta. Ya. Jadi I sin theta-nya hilang tuh ya. Cos theta-nya dibagi 2. Karena di sini ada cos theta, di sini ada cos theta juga. Kalau ditambah kan jadi bagi 2 kan jadinya cos theta. Nah, terus juga ada sin theta. Sin theta itu adalah E pangkat I theta kurang ya. Kurang E pangkat min I theta per 2I ya. Ya, nanti kamu bisa cek ya, bisa itu sendiri. Cuma ini nanti akan berguna ya, terutama di osilasi. Tapi seenggaknya kamu udah tahu dulu gitu. Ini bakal kemana, bakal kemana. Gitu ya. Oke. Itu identitas trigonometri. Dan identitas ini akan sering saat kamu perlukan ya, terutama kalau nanti kamu udah belajar integral ya, dan diferensial. Cuma hari ini juga akan kasih juga integral dan diferensial. Gitu ya.
Ya, mungkin langsung aja ke diferensial dulu ya. Ya, jadi pertama kita belajar diferensial dulu. Ya, kita belajar dari maknanya dulu ya. Jadi diferensial ini apa sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya diferensial itu adalah turunan ya. Ini sebenarnya adalah turunan. Jadi kalau misalkan kamu ada sebuah grafik, gitu, ya, misalkan begini. Nah, diferensial itu sebenarnya gradien ya, gradien grafik. Nah, gradien atau kemiringan grafik itu kan bisa dapat dari garis singgung ya. Jadi kalau kamu mau nyari gradien di sini, kamu cari garis singgung. Misalkan di sini atau di sini. Ya, garis singgung ya. Nah, kenapa butuh matematika khusus untuk mencari kemiringan ya? Karena kalau grafiknya nggak jelas, agak susah mencari gradiennya. Kalau grafiknya gampang ya, misalkan gini grafiknya misalkan. Ya, di sini kan gradiennya cuma ini aja ya. Delta Y per delta X saja gradiennya. Sini delta Y, ini delta X. Jadi gradiennya adalah delta Y per delta X saja. Ya, gampang ya. Tapi kalau garisnya misalkan susah, kamu kan nggak bisa ambil interval ini dari sini ke sini gitu ya. Karena ini aja udah beda tuh kemiringannya. Kemiringan itu kan garis singgung ya. Titik ini garis singgungnya ini. Titik ini garis singgungnya ini. Titik ini garis singgungnya ini. Beda-beda kan? Jadi kamu nggak bisa bikin ambil interval semacam ini. Di sini kita butuh diferensial. Tuh. Jadi diferensial itu apa sih? Diferensial itu hanya gradien aja, Dede. Jadi jangan dianggap sesuatu yang magical gitu. Kamu nggak akan tahu gitu. Jangan dianggap seperti itu diferensial ya. Jadi diferensial itu hanya apa ya? Hanya kemiringan aja. Nah, di sini berarti gimana sih ngitung kemiringan ya? Kamu ambil aja interval kecil. Jadi di sini ada delta Y gitu ya. Ada delta X. Jadi kemiringannya adalah delta Y per delta X. Gitu ya. Ini juga delta Y per delta X juga gitu ya. Jadi kemiringannya itu ya, tapi delta Y-nya kan ambil yang kecil gitu ya, harus ambil kecil. Berarti limit delta Y dan delta X-nya itu menuju 0 semua ya. Nah, kalau kita ambil limit dia menuju 0, ini delta Y dan delta X itu berubah jadi DY ya, DY per DX. Jadi dia berubah jadi DY per DX gitu ya. Jadi di sini intinya gradiennya adalah DY per DX. Jadi DY per DX itu hanya gradien dari grafik Y dan X. Itu aja sebenarnya. Nah, cuma membutuhkan matematika yang berbeda dengan perhitungan biasa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa diferensial yang mau kita bahas ya. Pertama kita akan bahas diferensial pangkat. Habis itu kita akan bahas diferensial eksponensial.
Habis itu kita akan bahas diferensial trigonometri ya. Kita mulai dari diferensial pangkat dulu. Ya, misalkan kita punya bilangan pangkat ya, Y sama dengan AX pangkat N. Nah, ini hasil diferensialnya apa sih? Ya, kamu ya giniin aja D per dx itu D per dx dari AX pangkat N. Itu jadinya ANX pangkat N min 1 gitu ya. Dimana N-nya turun, pangkatnya berkurang gitu. Contoh misalkan D per dx dari 5x kuadrat. Ya, itu sebenarnya 2-nya turun dulu ya, ikutin ini ya. Ini kan N-nya turun juga nih. Jadi 5 kali 2, X-nya 2 kurang 1 pangkatnya. Jadinya 10X. Oke. Kalau kamu turunin lagi yang 10X, ini kan jadinya 10, 1. X-nya 1 kurang 1 gitu ya. Jadinya 10. Oke? Kayak gitu ya tadi ya. Contoh lain misalkan bilang ada 2 suku misalkan. Misalkan 5x kuadrat kurang 2x tambah 3 suku lah itu. Ya kamu harus turunin satu-satu di sini. Jadi D per dx dari 5x kuadrat dulu kurang D per dx dari 2x tambah D per dx dari 3 gitu ya. Saya kembali di sini tandanya nggak berubah ya. Nggak ngaruh sama sekali. Nah, di sini berarti 2-nya turun dulu, jadinya 2 kali 5, 10. Pangkat X-nya berkurang 1, jadi 10X. Ya kan? Kurang, X-nya 1-nya turun dulu, 2. Pangkat X-nya kurang 1, 1 kurang 1 jadi 0 ya. Jadinya kurang 2 doang. Nah, yang ini nggak ada X sama sekali gitu ya. Nggak ada X sama sekali, berarti kan 3 kali X pangkat 0 ini ya. 0-nya turun, udah 0 jadinya. Ditambah 0. Jadinya 10X kurang 2 aja. Oke ya. Jadi cara menghitung diferensial pangkat itu seperti itu. Nah, tapi nanti kalau misalkan ditanya, tentukan diferensialnya saat X sama dengan 2 gitu. Ya, kamu tinggal masukin aja di akhir nanti. X sama dengan 2. Tinggal masukin aja 20 kurang 2. 20 kurang 2, 18. Ya. Gitu ya, diferensial pangkat. Jadi yang penting-penting kamu ingat adalah aturannya itu kayak gini. Gitu. Ya. Terus kita juga punya diferensial trigonometri dan diferensial eksponensial. Diferensial geometri dan diferensial eksponensial. Diferensial trigonometri ya. Dan diferensial eksponensial. Mungkin kita mulai dari diferensial trigonometri dulu ya. Ya, jadi D per dx dari sin x itu adalah cos x ya. D per dx dari cos x itu adalah minus sin x. Oke. Itu yang penting. Oke. Nah, ini diferensial trigonometri. Jadi 2 kali ini adalah paling dasar dari diferensial trigonometri. Dari 2 hal ini nanti kamu bisa dapatkan diferensial tangan dari tangan X gitu apa segala macam. Nah, tapi mencari diferensial tangan X itu butuh aturan khusus lagi ya. Jadi kalau ada 2 variabel atau lebih, ada caranya. Jadi diferensial 2 variabel gitu ya.
misalkan ada dua variabel, misalkan d per dx dari uv gitu ya, itu sebenarnya adalah du per dx ya, kamu anggap v-nya konstan, ditambah u, v-nya kamu anggap berubah jadi u dv per dx. Oke, jadi ini jadinya du per dx kali v tambah u dv per dx. Gitu ya. Nah, jadi dengan mengikuti aturan ini, kamu bisa cari lah ya diferensial dari tangen X. Jadi d per dx dari tan X adalah d per dx dari sin X dikali cos pangkat min 1 dari X. Kan? Nah, kan kita udah tahu nih aturannya. Jadi du per dx berarti U-nya kita anggap sin. Jadi d per dx dari sin dulu dikali V, V-nya cos min 1X, ditambah U dv per dx. U-nya apa? U-nya adalah sin X d per dx dari cos pangkat min 1x. D per dx dari sin X adalah cos X ya. Cos X kali cos min 1x. Tambah sin X d per dx dari cos min 1x. Nah, di sini butuh aturan baru ya. Itu disebut sebagai aturan rantai. Karena gini, karena kamu tahunya kan hanya D, karena kita tahunya kan hanya dua hal. D per dx dari sin X adalah cos X, D per dx dari cos X adalah min sin X. Di luar itu butuh aturan khusus gitu ya. Nah, namanya aturan rantai. Jadi D per dx dari cos min 1x, itu kan bisa aja kamu turunkan terhadap cos dulu ya. Nah, tapi kalau kamu lihat di sini kiri kanan nggak sama, karena di sini bawahnya X, di sini bawahnya cos X. Berarti bawahnya harus X juga di sini. Nah, tapi di sini ada bawahnya cos X, berarti ada di atasnya harus ada cos X biar hilang. Ini sebenarnya kan bisa dicoret. Kiri kanan jadi sama kan? Tapi kita justru nggak mau coret, karena jadi susah jadinya kalau perhitungannya kalau kita coretnya ya. Justru kita mau mereka kayak gini. Makanya dia disebut sebagai aturan rantai. Ya kan? Ini kan berantai nih, ini sama ini. Gitu ya. Ini sama ini kan berantai. Makanya dia disebut sebagai aturan rantai. Nah, turunan dari cos min 1x adalah min cos min 2x. Karena turunan dari cos x adalah min sin x. Jadinya adalah tan x per cos x. Jadi turunan dari cos min 1 adalah tan x per cos x. Jadi di sini 1 tambah sin x tan x per cos x. Sin plus per cos adalah tan ya, jadinya 1 plus tan kuadrat x. Dan kita tahu tadi ya, 1 plus tan kuadrat x ini kan masuk dalam identitas trigonometri ya. Yaitu apa tadi? Tan kuadrat theta tambah 1 adalah sekan kuadrat theta. Berarti 1 tambah tan kuadrat x adalah sekan kuadrat x. Gitu ya. Jadi gitu ya, ada dia diferensial trigonometri ya. Silakan dicatat dulu ya. Kakak mau ke toilet dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya.
Kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Nadia ya. Kak, kenapa turunan dari cos pangkat min 1x terhadap kenapa turunan cos pangkat min 1x terhadap, maksudnya apa? Kenapa turunan cos pangkat min 1x terhadap cos x tambah cos pangkat min, maksudnya apa? Turunan cos pangkat min 1x itu kan terhadap dx kan, oh enggak, turunan dari cos pangkat min 1x itu sama dengan ini, sama dengan ini ya, tan x per cos x di sini. Kan kamu pakai aturan rantai ya, jadi kan kita harus turunin terhadap cos x dulu ya. Cos Ya, X. kenapa yang cos pangkat min 1x diturunkan terhadap cos x tuh sama dengan cos pangkat min 2x, Kak? Oh, gitu maksudnya. Oke. Iya. Jadi gini Nadia, ya bagus ya. D per D cos X dari cos pangkat min 1x. Jadi kamu misalkan aja Y sama dengan cos X. Berarti ini kan jadinya D per DY, ya nggak? Y pangkat min 1 kan? Nah, tadi kan aturan dari turunan pangkat adalah, kalau turunannya begini, berarti kamu pangkatnya diturunin dulu, jadi min, Y Nah, pangkat itu Y, berarti min kan, Kak? min. Nah, Yang di sana plus. Min. Ini plus karena turunan dari cos min sin. Oh iya, Kak. Ya, Iya, tapi lupa, makasih Kak. ya udah diingat. Coba kakak, karena kakak nggak langsung, kakak langsung aja gitu, minnya dikali. Iya, Gitu. iya. Ya, Iya, lupa, Kak. siap. Apa? Kita Oke. Ya, bagus ya. Kalau ada yang lain, pertanyaan boleh ya, biar kakak bisa jelasin lagi. Ya. Jadi kalau ada yang lain pertanyaan, apa ya, chat aja. Jadi dua hal yang perlu kamu ketahui selain diferensial trigonometri adalah diferensial dua variabel dan aturan rantai. Ya, mungkin hal lain yang perlu kamu ketahui adalah diferensial banyak variabel. Kalau misalkan ada diferensial 3 variabel, jadi misalkan d per dx dari u v w. Nah, ini kan bisa kamu anggap u-nya berubah dulu, kan ini jadi du per dx vw ditambah u dv per dx w tambah uv dw per dx kan. Itu jadinya kamu anggap satunya berubah, duanya konstan gitu kalau ada 3 variabel. Jadi nggak masalah ya mau ada 1 variabel, 2 variabel, atau 3 variabel. Yang penting kamu tahu ya caranya gimana gitu ya. Satunya dianggap berubah, yang lainnya dianggap konstan. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat kita udah bahas diferensial pangkat, diferensial trigonometri. Sekarang kita lihat diferensial ini ya, diferensial eksponensial ya. Mungkin di halaman baru aja.
Ya, misalkan diferensial eksponensial contohnya kamu misalkan punya persamaan Y sama dengan Y pangkat X gitu ya. Sebenarnya ini D per dx dari E pangkat X adalah E pangkat X lagi. Ya, jadi nggak susah banget sih. Nah, tapi kalau misalkan Y sama dengan E pangkat 5X misalkan, ini gimana sih? Nah, ini kamu butuh teknik yang disebut sebagai substitusi ya. Misalkan aja U adalah 5X. Maka kita bisa bilang bahwa DU per DX adalah 5. Jadi idenya di sini adalah kita ganti ini jadi D per DX dari E pangkat 5X. E pangkat 5X berarti E pangkat U ya. Nah, DX kan bisa kamu ganti jadi 1/5 DU. Jadi DX adalah 1/5 DU kan. Sampai kamu ganti seperti itu. Jadi D ini D per DX, berarti D per DU dikali 5. E pangkat U. Gitu ya. Jadinya 5 E pangkat gitu ya. Jadinya 5 E pangkat U apa? E pangkat U kan U itu kan 5X. Jadi 5 E pangkat 5X. Ya. Nah, jadi ini diferensial eksponensial ya. Jadi nggak susah sih. Misalkan contoh lain, misalkan Y sama dengan E pangkat X kuadrat kali ya. Meskipun ini agak susah sih. Ya. Tapi idenya sama lah ya, pakai substitusi juga gitu ya. Nanti kamu ya mungkin coba sendiri di rumah gitu ya. Jadi idenya yang kamu perlu tahu adalah turunan dari E pangkat X itu E pangkat X lagi. Tapi kalau misalkan E pangkat 5X ini kan nggak sama nih. 5X ini X. Kamu butuh substitusi dulu. Biar ini jadinya kayak gini. Ini U juga gitu ya. Jadi kan 5E pangkat U. Jadi kalau di sini X, ini juga X, jadinya E pangkat X. Kalau sini U, ini jadi E pangkat U gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke integral ya. Nah, tadi diferensial kita mulai dari definisinya, integral juga kita mulai dari definisinya. Integral ini sebenarnya adalah penjumlahan ya. Kalau dulu ceritanya Newton itu, kalau mau nyari usaha, itu kan misalkan grafiknya begini tuh cukup sederhana ya. Usahanya itu adalah luas grafik. Di sini usaha adalah luas grafik. Nah, di sini grafiknya itu kan bentuknya trapesium ya. Di mana luas trapesium itu kan setengah kali alas jumlah sisi jajar per 2 kali tinggi bagi jumlah sisi zero per 2 kali tinggi ya. Gitu kan? Di mana di sini ya cukup sederhana ya. Tapi kalau grafiknya agak nggak teratur, misalkan bentuknya begini, ya ini kan bangunnya kan nggak jelas ya. Kamu tentu susah mencari usahanya. Jadi harus diambil bagian kecilnya dulu gitu. Misalkan ambil bagian kecil segini, ya ini tingginya F, ya. Lebarnya dx, ya maka kita bisa bilang bahwa usahanya dw itu sama dengan f dx ya. Jadi kita ambil luas kecil dulu. Jadi idenya adalah ambil potongan kecil gitu ya. Potongan kecilnya itu berbentuk persegi pasti.
Nah, kan kalau luas persegi itu sederhana ya. Luas persegi adalah panjang kali lebar, ya kan? Jadi luas dari persegi yang ini tingginya H, lebarnya dx, berarti dw sama dengan f dx gitu kan. Tapi itu baru luas dari yang ini. Kita mau tahu luas total kan? Berarti harus dijumlahkan luasnya. Nah, penjumlahannya itu disebut sebagai proses integrasi ya, atau integral. Jadi kita integral. Dari mana? Misalkan dari 0 sampai x0 lah gitu. Jadi dari 0 sampai x0. Hasilnya adalah W. Jadi W adalah integral x0 ke x. Atau 0 ke x0. So, dari 0 x0 ke x aja lah ya. Kayak gini ya. Jadi kamu juga usah bingung mengenai definisi integral. Integral itu hanya mencari luas di bawah grafik aja. Nah, tapi kan kalau grafiknya bukan trapesium itu susah. Kalau trapesium kan luas grafiknya hanya ini doang ya, jumlah sisi jajar per 2 kali tinggi gitu ya. Tapi kalau dia bukan trapesium kan susah ya. Makanya idenya adalah kamu belah dulu jadi bagian kecil-kecil, terus kamu cari luasnya, terus kamu jumlah nanti. Seperti itu. Penjumlahannya itu disebut sebagai proses integrasi. Oke? Jadi integral itu hanya penjumlahan aja. Kalau kamu lihat juga lambangnya kayak huruf kayak cacing ya. Sebenarnya bukan cacing ini ya. Ini kayak huruf S. Huruf S. Jadi singkatan dari sum, summation gitu, jumlahan. Oke. Jadi dia sebenarnya singkatan dari penjumlahan. Oke. Nah, tapi operasinya pun beda ya. Kalau ada operasi khususnya juga. Jadi operasi khususnya ada integral, kita bedain lah ya, kayak diferensial tadi. Jadi ada integral pangkat, ada integral trigonometri, dan juga ada integral dari eksponensial. Ya. Oke. Dimana trik yang paling sering kamu temui adalah substitusi ya. Meskipun integral trigonometri agak rumit, agak repot sebenarnya. Ya, cuma ya kita bahas idenya aja. Integral pangkat ya. Integral pangkat itu kebalikan dari diferensial pangkat pastinya. Ya, kalau integral pangkat itu kalau misalkan ya template mungkin gini ya, ax pangkat n dx itu adalah ax pangkat n plus 1 per n plus 1 tambah sebuah konstanta. Ini jika batas integral tidak jelas. Ya. Atau integral tak tentu ya. Ya, contoh aja misalkan integral dari 5x kuadrat dx. Nah, itu kan pangkatnya naik dulu ya. Misalkan pangkatnya tambah 1 nih, berarti jadinya 5x pangkat 3 per pangkatnya per 3 berarti. Oke, gitu ya. Integral pangkat ya. Nah, ini kan kalau misalkan batas integralnya tidak jelas. Batas integral itu apa sih? Kamu jumlahnya dari mana sih? Gitu. Jadi kalau 5x kuadrat ini kalau kamu gambar pasti grafiknya begini. Kamu jumlahnya dari mana? Dari 0 ke 10, apa dari 2 ke 7? Kalau kamu integral dari 2 ke 7, ya maka ini tulisnya dari sini 2 ke 7, misalkan. Jadi, pangkat 3 per 3, kamu nggak nulis C lagi. Kamu nulisnya di sini apa? 2, 7. Nanti kamu ganti nih. X-nya jadi 7 dulu. 7 pangkat 3 per 3 tambah ini ya.
5/3 dari 2 pangkat 3, gitu ya. Gitu. Jadi kamu ya hitung aja ini, gitu ya. Tapi yang penting tahu ya idenya ya. Jadi penggunaan C itu hanya kalau integralnya tak tentu. Nah, C-nya itu bisa bilang berapa aja, tergantung pengetahuan di soal. Contoh misalkan kita mau cari kecepatan benda gitu. Kalau kita mau cari jarak tempuh gitu, misalkan. Jarak tempuh, misalkan grafiknya ada V, ada T. V-nya adalah 5T, misalkan ya. Nah, kita mau cari jarak tempuhnya. Kalau cari jarak tempuh berarti kan V itu kan ds per dt. Jadi ds adalah V dt. Kalau kamu mau jarak tempuh berarti diintegral. Ya. Nah, kalau kamu nggak tahu batasnya, kamu tinggal integral aja 5T dt. Jadinya 5T kuadrat per 2. Ya kan? Nah, tapi kalau kamu tahu batas integralnya, misalnya dari 2 ke 10, ya kamu harus tambah C kan. Kamu harus masukin nilai T-nya berapa, ada 2 ke 10. Gitu. Nah, C ini ya didapat dari fakta lapangan. Misalkan saat T sama dengan 0, S-nya 5, gitu. Jadi C-nya 5. Kalau saat T sama dengan 0, S-nya 0, berarti C-nya 0. Gitu ya. Jadi itu dapat dari fakta di lapangan ya. Posisi awalnya di mana. Tapi yang paling penting adalah kamu tahu ya bahwa integral pangkat itu aturannya begini. Oke, itu integral pangkat ya. Terus kita juga punya integral trigonometri ya. Dimana ini agak kebalikannya dari integral apa namanya, integral diferensial trigonometri. Jadi integral dari sin x dx adalah min cos x ya tambah c. Kalau diferensial dari sin x kan cos x ya. Tapi dari integral dari sin x adalah min cos x. Sedangkan integral dari cos x dx adalah sin x justru. Kalau diferensial dari cos x kan justru min sin x ya kan. Jadi kebalikannya ya dibanding yang di diferensial gitu ya, tanda minusnya. Sebenarnya integral trigonometri ini agak advance ya, Adik. Jadi kamu bisa dapat soal yang integral trigonometrinya susah gitu ya. Contoh misalkan kalau misalkan ini ya, misalkan integral dari dx akar 1 plus x kuadrat. Nah, ini meskipun tidak ada trigonometrinya, tapi ini akan berhubungan dengan trigonometri. Karena ini susah ya ngitungnya kalau secara langsung, nggak bisa dihitung secara langsung. Ini harus pakai teknik trigonometri di sini. Ya, caranya ya kamu bikin segitiga dulu di sini. Nah, di sini kan usahakan yang di depan theta itu x ya. Jadi di sini ini satunya. Ya. Ini kan jadinya akar 1 tambah x kuadrat. Ya. Itu ya. Jadi ini kan kayak segitiga di mana sisi depannya yang berhubungan sama theta, yang depan theta itu x ya, yang variabelnya. Nah, di sini akar 1 tambah x kuadrat per 1 itu kan sebenarnya adalah
ini ya, secant theta ya. Secant theta. Di mana tangen theta itu adalah X per 1 di sini ya. Dan kita tahu bahwa D per D theta dari tan theta, tadi kita sudah pernah hitung, itu adalah secant, sudah pernah hitung belum? D per theta, ya udah ya. Ya udah ya, secant kuadrat X ya, tadi turunan dari tan theta adalah secant kuadrat X. Jadi ini secant kuadrat theta. Maka kita bisa bilang bahwa D per D theta dari tan theta itu kan berarti gimana? Atau kita bisa bilang D tan theta per dx adalah 1 gitu ya. D tan theta per dx adalah 1 kan. Di sini ya. Jadi kita bisa bilang bahwa D tan theta sama dengan dx kan. Ya. Maka ini bisa kita bilang D tan theta sama dengan secant kuadrat theta d theta. Berarti ini sama dengan dx kan. Dx adalah secant kuadrat theta d theta, ya kan? Ya. Jadi di sini dx-nya ini bisa kita ganti jadi secant kuadrat theta d theta. Akar 1 tambah x kuadratnya per 1 itu adalah secant theta. Coret-coret, integral secant theta d theta. Nah, meskipun integral secant theta d theta itu agak rumit ya. Sebenarnya jadinya ln secant theta tambah tan theta sih. Ya, cuma kenapa ini bisa begini ya, itu mungkin nanti mungkin lebih ke agak susah sih ya. Cuma yang mau Kak bilang adalah integral trigonometri nggak melulu harus ada trigonometrinya dulu. Integral trigonometri itu bisa muncul kalau ada sebuah persamaan yang tidak bisa kamu integral secara langsung. Dan mungkin butuh trigonometri dalam misal saya. Ya, dalam contoh soal ini ternyata benar ya. Ketika dibikin jadi trigonometri jadi integral secant theta d theta jadi bisa diselesaikan gitu ya. Kalau kamu cara biasa nggak bisa di sini. Misalkan persamaannya beda gitu ya. Misalkan integral x dx. Nah, ini kayaknya nggak butuh trigonometri di sini justru. Ini bisa pakai integral substitusi. Kalau misalkan aja U sama dengan 1 tambah X kuadrat, jadinya DU adalah 2X dx. Gitu ya. Jadi X dx adalah setengah DU di sini. Jadi kamu bisa bikin aja di sini X dx itu setengah DU per U gitu ya. Jadinya setengah ln U. Setengah ln 1 tambah X kuadrat gitu ya. Tambah konstanta. Jadi ln itu apa? Ln itu logaritma natural ya. Ln itu log, tapi bilangan basisnya E. Ya, bilangan E tadi udah tahu ya, bilangan eksponensial. Ya, ini kalau kamu masih lihat ini baru-baru, pasti kamu kurang familiar ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan direkam. Ini nanti bisa nonton berulang-ulang. Gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak? Ya, nggak ada ya. Kita udah belajar integral pangkat, udah belajar integral trigonometri. Nah, sekarang yang terakhir adalah integral eksponensial ya. Nah, jadi kita coba bahas integral eksponensial. Nah, integral eksponensial ini ya misalkan aja I sama dengan X. Ya, maka
integral E pangkat X dx itu sebenarnya adalah E pangkat X lagi. Gitu. Jadi E pangkat X ini unik ya. Kalau kamu diferensial hasilnya itu lagi, kalau kamu integral hasilnya juga itu lagi. Kayak di situ ya. Jadi integral E pangkat X dx adalah E pangkat X, diferensialnya juga E pangkat X. Nah, tapi kan kalau misalkan persamaannya misalkan agak aneh gitu ya, misalkan integral E pangkat 5x dx. Nah, di sini kamu bisa pakai ini ya, metode substitusi lagi. Jadi misalkan aja U sama dengan X, jadi DU sama dengan 5 dx. Gitu ya. Nah, maka di sini ya kamu bisa misalkan aja, kamu bisa ganti aja ini. Jadi E pangkat U ya kan, 5x kan U ya. dx itu DU per 5. Jadinya 1/5 E pangkat U. Gitu. Ya. 1/5 E pangkat 5x. Gitu ya. Jadi triknya kayak gitu. Itu sih integral eksponensial ya. Selebihnya juga bisa kamu pakai metode substitusi. Oke. Jadi ya mungkin kita rangkum aja ya. Terus sebentar Kak, mau ke toilet dulu bentar ya.
Oke, jadi mungkin kita simpulkan aja ya. Jadi dalam jawab soal fisika itu kalian harus selalu ada knowing, harus ada reasoning dan justifikasi. Justifikasi ini secara matematis. Nah, tapi yang sering diabaikan sama siswa Olimpiade adalah bagian reasoningnya. Jadi alasan kenapa sesuatu terjadi gitu ya. Jadi selain ada perhitungan, harus ada alasan juga kenapa perhitungannya seperti itu gitu ya. Gitu ya. Nah, di sini contohnya apakah benda berada dalam keadaan diam? Nah, jawabannya tidak, tapi harus ada ininya ya. Harus ada justifikasinya secara matematis gitu. Nah, justifikasinya secara matematis kan ada di sini ya, perhitungannya kan. Terus di OSK dan OSP kamu hanya diuji mekanika, terutama di OSK nggak ada gravitasi ya. Baru di OSP nanti ada gravitasi. Dan mekanika itu adalah ilmu gerak yang outputnya adalah persamaan gerak ya. Persamaan gerak itu variabel gerak terhadap waktu. Jadi endingnya pasti kamu disuruh nyari X fungsi T, Y fungsi T gitu ya. V fungsi T dan seterusnya. Nah, kinematika, dinamika, momentum, osilasi, dan momentum studi itu hanya tools ya untuk menghitung persamaan gerak yang kamu butuhkan. Gitu ya. Terus di sini ada kinematika. Ini ada soal. Di sini kan contohnya kita pakai kinematika gitu ya, dan perhitungannya agak panjang di sini. Tapi dengan menggunakan kekalahan energi agak lebih pendek. Jadi maksudnya satu soal yang sama itu bisa diselesaikan dengan dua metode yang berbeda di sini kan. Bisa metode kinematika atau metode energi gitu kan. Ya. Terus ini ada matematika untuk fisika juga di sini ya. Kita bahas trigonometri, ya, sin itu apa, cos itu apa, tan itu apa. Dan trigonometri sini berguna banget untuk menguraikan vektor ya. Karena kan kita tahu besaran fisika itu kan ada dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, tentu kamu dituntut harus paham juga cara mengolah besaran vektor gimana. Gitu kan ya? Seperti itu. Ya, jadi ini identitas trigonometri ya. Ya, ya untuk mengolah vektor kamu butuh pemahaman mengenai trigonometri. Terus kamu butuh juga dalam menyelesaikan soal fisika butuh pemahaman mengenai kalkulus juga. Kamu harus paham makna diferensial. Sebenarnya diferensial itu lebih ke gradien grafik ya. Kalau grafiknya nggak linear, itu nyari gradiennya nggak susah. Nah, di situ peran dari diferensial. Jadi nyari grafik yang gradiennya nggak linear, gitu ya. Nah, terus ada diferensial pangkat, ya. Diferensial pangkat itu ya contohnya Y sama dengan X pangkat N. Ya, kamu kan bisa ikutin aturannya di sini ya. Jadi pangkatnya turun, pangkatnya berkurang, gitu ya. Pangkatnya turun, jadi X pangkat N kan N-nya turun, pangkatnya berkurang jadi N kurang 1, gitu ya. Ini ada diferensial trigonometri, ya, sama beserta aturannya. Ada diferensial eksponensial juga di sini, ya. Ya, ini teknik khususnya adalah integral diferensial substitusi ya di sini. Nah, terus ada integral. Integral itu lebih ke penjumlahan ya, menghitung luas grafik gimana gitu ya. Integral. Nah, di sini ada 3 metode, ada integral pangkat, trigonometri, dan eksponensial. Ya, dan ini ada integral eksponensial ya, dari substitusi. Ada integral pangkat. Nah, ini kebalikan dari diferensial ya. Pangkatnya naik di sini justru. Pangkatnya bertambah di sini. Bertambah 1 pangkat. Oke, jadi ada contohnya. Terus juga ada integral trigonometri ya. Integral trigonometri ini dasarnya banget adalah integral sin X dx itu min cos X. Sedangkan integral cos X dx itu adalah sin X ya, kebalikan dari diferensialnya.
Dan satu hal ya yang agak advance itu integral dari trigonometri nggak melulu harus ada sin x cos x. Contohnya di soal ini kan nggak ada sin x cos x, tapi penyelesaiannya butuh trigonometri juga, gitu ya. Jadi nggak melulu harus sin x cos x. Ya ini agak advance ya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya mungkin baru bisa gitu ya. Tapi kalau sekarang ya ini agak advance. Jadi ini sekedar pengetahuan dulu aja kalau integral trigonometri advance seperti ini. Tapi yang paling penting dasar yang penting kamu ketahui adalah integral sin x dx itu min cos x, sedangkan integral cos x dx itu sin x. Ya, itu yang dasar-dasar ya. Mungkin sebenarnya yang belum kakak jelasin itu yang vektor analisis. Meskipun sebenarnya vektor analisisnya cuma perkalian titik dan perkalian silang doang sih. Ya, kakak yakin ada bisa paham. Ya, sudah jamnya ya. Mungkin itu dulu ya dari kakak ya untuk hari ini. Makasih atas perhatiannya dan pertanyaannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jadi kakak tutup aja rekamannya ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.